Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Hidayatullah. Saya dari Prodi Teknik Elektronika 2A1, NIM saya 26. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi individu pra-UAS mata kuliah kewarganegaraan. Di sini soalnya adalah berdasarkan pengalaman Anda dan pengamatan Anda sendiri, bagaimanakah Anda memaknai pandemi COVID-19 di negeri ini? Oke, menurut pengamatan saya, dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang dimana kekurangan tersebut membuat Indonesia semakin terpuruk di kemudian hari. Contoh, saya di sini memiliki 3 contoh. Yang nomor 1 adalah penanganan korban. Ketika ada korban pertama di Indonesia tidak secara langsung melakukan penanganan kepada orang tersebut. Indonesia masih melakukan pengamatan, sedangkan di orang tersebut secara tidak langsung telah menularkan virus corona tersebut kepada orang lain, orang terdekat di sekitar mereka. Inilah yang menyebabkan beberapa rumah sakit di daerah yang terdampak mengalami kepenuhan seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Rumah Sakit Dr. Sutomo sampai kemarin kalau akhir-akhir ini mereka menerima korban yang begitu banyak, akhirnya bahkan ada isu yang beredar rumah sakit tersebut sampai tutup. Karena apa? Ini karena tingkat penyebaran virus corona tersebut begitu cepat, sedangkan dari segi penanganan korban mereka masih lambat. Lalu yang kedua adalah penutupan akses atau lockdown. Ketika pertama kali virus corona menyerang dunia, Indonesia tidak secara langsung menutup akses keluar masuk dari maupun menuju Indonesia. Inilah yang menyebabkan beberapa turis asing maupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat masuk ke Indonesia dan 80% mereka membawa virus corona ini. Karena apa? Mereka berasal dari negara-negara yang memang zona merah atau mengalami mengalami wabah ini begitu cepat dan begitu parah. Lalu yang ketiga adalah kepanikan massal. Indonesia, pemerintah khususnya, belum mampu mengatasi kepanikan massal yang terjadi di masyarakat. Ketika wabah corona ini terjadi, para masyarakat berbondong-bondong berbelanja guna stok kebutuhan makanan mereka. Inilah yang menyebabkan beberapa bahan-bahan sembako banyak langka di pasaran. Untuk mereka yang istilahnya dalam tanda kutip orang kaya, orang yang berada, mereka bisa membeli dengan sesuka hati. Mereka butuh apa, mereka langsung berbelanja dan mengumpulkan stok. Sedangkan bagi orang yang dalam artian mereka itu untuk makan sehari-hari pun mereka bingung, mereka otomatis mengalami kepanikan juga. Sedangkan mereka ingin berbelanja, mereka tidak memiliki uang. Inilah yang menyebabkan beberapa hal-hal dari pemerintah, beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang telah diterapkan kurang berjalan maksimal, seperti work from home, school from home. Otomatis mereka yang bekerja dari rumah, mereka berpikir kalau saya nggak bekerja, otomatis saya tidak dapat membeli kebutuhan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka akhirnya tidak menghiraukan sebuah kebijakan ini dari pemerintah. Kebijakan inilah yang menyebabkan begitu cepatnya virus corona menyebar di Indonesia. Lalu soal yang kedua adalah lantas bagaimana bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Untuk soal nomor 2 ini, menurut saya yang pertama adalah kita harus mentaati peraturan dari pemerintah, seperti memakai masker ketika keluar, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Karena apa? Virus corona dengan cepat menyebar ke satu orang menuju orang lainnya. Karena virus corona ini menyebar
melalui sentuhan, melalui tatapan muka, melalui udara, dan banyak hal yang dapat menyebabkan penyebaran ini begitu cepat. Nah, untuk mengatasi ini pula diperlukan kerjasama antara kita semua sebagai warga negara Indonesia, seperti saling menjaga ketika terjadi lockdown di daerah-daerah, beberapa orang berjaga-jaga di kampung-kampung masing-masing guna menjaga agar orang lain dari daerah terdampak yang begitu parah tidak memasuki. Inilah yang berguna untuk memutus rantai penyebaran corona di Indonesia. Hal ini sudah benar, cuman hanya beberapa orang yang masih istilahnya bandel. Mereka keluar tidak pakai masker, masih melakukan kerumunan-kerumunan seperti rapat ataupun berkumpul ngopi, cangkruk. Inilah yang harus ditertibkan. Jadi menurut saya intinya dalam penanganan ini adalah yang nomor satu, kita harus bekerja sama. Yang nomor dua, kita harus mentaati peraturan-peraturan dari pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Terus yang ketiga adalah berdoa. Karena apa? Dari semua yang kita lakukan, hanya doalah yang dapat membantu kita guna agar wabah ini segera berlalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.